Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih, sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum, para hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Ijtihad yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis ilmu, tentu setelah menjalankan satu dari kewajiban kita, salat subuh berjamaah. Teriring salawat beserta salam, tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, berikut para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para hadirin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan subuh ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan al-hadis, uraian dari hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada subuh kali ini kita akan membacakan hadis yang diterima dari sahabat Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hada nusalli summa narji' fananharu faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana wa man dabaha fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahli laisa minan nusuki fi syai'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam sabdanya ini, inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hada nusalli, sesungguhnya yang pertama kali kita lakukan di hari kita ini, dan yang dimaksud dengan hari di dalam hadits ini adalah hari Idul Adha di tanggal 10 Dzulhijjah. Sesungguhnya yang kita mulai di awal hari ini, ya, di tanggal 10 Dzulhijjah ini adalah kita sholat. Yang dimaksud dengan sholat di sini adalah sholat Idul Adha. Thumma narji'u fananharu, kemudian kita pulang, lalu setelahnya kita sembelih kurban kita. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana, maka siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia telah mencocoki sunnah kami. Wa man dabaha fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahli, tetapi barang siapa yang menyembelih sebelum pelaksanaan salat Id, maka itu bukanlah kurban, tetapi hanya sembelihan daging yang dia peruntukkan kepada keluarganya. Laisa minan nusuki fi syai', sama sekali tidak terhitung sebagai sembelihan kurban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis yang juga dari sahabat Al-Bara ibnu Azib dan datang dari sahabat Anas bin Malik,
radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dabaha qabla shalah fa inna ma dabaha li nafsihi wa man dabaha ba'da shalah faqad tamma nusukuh wa asaba sunnatal mursalin." Barang siapa yang menyembelih sebelum salat Id, maka sesungguhnya itu hanyalah sembelihan untuk dirinya sendiri. Tapi siapa yang menyembelih setelah salat Id, maka sungguh dia telah menyempurnakan sembelihan kurbannya. Wa asaba sunnatal mursalin, dan ia telah mencocoki sunnatal muslimin, sunnahnya kaum muslimin. Di riwayat yang lain juga dalam hadis riwayat Bukhari dan Imam An-Nasai, Imam Muslim juga meriwayatkannya, muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzabaha qabla shalah falyadhbah syatan makanaha." Barang siapa yang menyembelih sebelum salat Id, maka hendaknya dia menyembelih sebagai gantinya kambing yang lain. Wa man lam yakun dabaha falyadhbah ala bismillah. Dan barang siapa yang belum menyembelih, maka sembelihlah dengan menyebut nama Allah, yaitu mengucap bismillah. Kemudian dalam hadis Anas bin Malik juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, disebutkan oleh Anas bin Malik, dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini aqranaini dzabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sihafihima. Kata Anas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban dengan 2 ekor kambing yang jantan lagi amlah. Disebutkan oleh para ulama, kambing amlah itu kambing yang berbulu berwarna putih kehitaman, ya, tetapi warna putihnya lebih banyak daripada warna hitamnya. Itu kambing yang disembelih oleh Nabi, 2 ekor. Beliau menyembelih dengan tangannya sendiri. Ketika beliau menyembelih, beliau membaca bismillah, Allahu Akbar, dan beliau meletakkan kakinya di atas badan kedua kambing tersebut. Ini juga hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dari hadis-hadis tadi tentu kita sudah tahu, ya, pembahasan yang berkaitan dengan hadis tersebut. Dan syukur alhamdulillah, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita tatkala Allah menjadikan untuk kaum muslimin adanya bulan-bulan yang mulia di dalam Islam. Satu di antara bulan mulia tersebut adalah bulan Dzulhijjah, yang mana pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sekian banyak ibadah yang bisa kita lakukan. Dan ibadah-ibadah yang dilakukan pada bulan-bulan ini, ya, pada bulan Dzulhijjah ini merupakan ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Dzulhijjah kaum muslimin menjalankan ibadah kurban tentunya. Dan bagi mereka yang diberikan kelapangan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari kaum muslimin menjalankan ibadah haji, ya. Kemudian di sana ada syariat salat, ada syariat puasa, ada syariat bersedekah dan lain sebagainya dari keutamaan-keutamaan di bulan Dzulhijjah. Dan keutamaan itu dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah dan seterusnya sampai pada puncaknya tanggal 10 Dzulhijjah, lalu 3 hari setelahnya yang dikenal dengan Ayyamut Tasyriq. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka tentu saja dengan sekian pensyariatan ibadah
yang Allah jadikan untuk umat Islam ini untuk memotivasi kita, memacu semangat kita agar semakin bertakarub dan mendekatkan diri kepada Allah. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik dari kalangan laki-laki ataukah wanita, dan ia dalam keadaan beriman, maka kami akan adakan baginya kehidupan yang baik, dan kami akan berikan balasan untuk mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita akan lebih fokus kepada pensyariatan ibadah kurban sesuai dengan sejumlah hadis yang tadi kita bacakan, dan keseluruhannya riwayat Bukhari dan Muslim. Makanya pensyariatan ibadah kurban ini tentu sangat terang dalil-dalilnya, ada di dalam Al-Quran, ada di dalam sunnah Nabi, bahkan telah menjadi ijma' kesepakatan kaum muslimin. Tentu tidak asing bagi kita ayat di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fasalli li rabbika wanhar, maka solatlah karena Tuhanmu, kemudian lakukanlah nahar, yakni sembelihlah kurbanmu. Kata ulama ahli tafsir bahwa perintah solat di dalam ayat ini, fasalli li rabbik, solatlah karena Tuhanmu, menurut sebagian mufassirin yang dimaksud dengan solat di sini adalah solat Id, solat Idul Adha. Dan ini berkesesuaian dengan kalimat selanjutnya, karena pada kalimat selanjutnya ada perintah untuk berkorban, wanhar, dan sembelihlah kurban. Dan itu sesuai dengan amalan kaum muslimin, di mana mereka setelah melaksanakan sholat Id, maka mereka pun menjalankan ibadah kurban. Fasolli li rabbika wanhar, solatlah solat Idul Adha karena Tuhanmu, lalu setelah itu sembelihlah kurbanmu. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat Allah perintahkan fasolli, solatlah, kemudian sembelihlah kurban. Dan suatu ibadah tidaklah diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali menunjukkan akan keagungannya. Dan kata ulama, tatkala ibadah kurban digandengkan dengan solat, ini menunjukkan bahwa ibadah kurban menempati kedudukan yang tinggi, sebagaimana solat menempati kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Bahkan menurut sebagian ulama, diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menegaskan bahwa ibadah badan yang paling utama adalah solat, sementara di antara ibadah harta yang paling utama adalah menyembelih kurban. Dan digandengkannya antara solat dengan berkurban ini juga Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Allah menegaskan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, kemudian wa nusuki. Nusuk di dalam ayat ini menurut penafsiran para ulama ada dua penafsiran. Ada yang mengatakan nusuk maknanya adalah ibadah secara umum. Nah, sehingga maknanya sesungguhnya salatku dan semua ibadahku. Dan penafsiran yang kedua, nusuk yang dimaksud di dalam ayat ini adalah penyembelihan kurban. Nah, sehingga makna ayat sesungguhnya salatku dan sembelihan kurbanku, lagi-lagi digandengkan antara salat dan penyembelihan kurban. Wa mahyaya wa mamati, kemudian hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berkurban
merupakan syariat yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, bahkan bukan dikhususkan hanya kepada umat Islam saja, tetapi kurban ini ternyata sudah disyariatkan jauh sebelum umat Islam datang, jauh sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Mana dalilnya? Dalilnya di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 34. Kata Allah Subhanahu wa taala, likulli ummatin ja'alna mansaka. Bagi tiap-tiap umat, kata Allah, lihat, bagi tiap-tiap umat kami jadikan untuk mereka ada syariat berkurban. Umat Islam umat yang terakhir. Dan Allah tegaskan di ayat ini, bagi tiap-tiap umat Allah jadikan ada syariat berkurban itu, penyembelihan kurban itu. Kemudian di ayat ini Allah jelaskan apa hikmah dari berkurban itu. Liyadhkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu. Agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala supaya ingat sama Allah, supaya semakin dekat dengan Allah, kemudian supaya semakin bersyukur terhadap nikmat dan rezeki yang Allah berikan kepada mereka dari adanya bahimatul an'am, hewan-hewan ternak yang ditundukkan kepada manusia. Mereka bisa tunggangi, mereka bisa perah susunya, mereka bisa makan dagingnya, ya, dari manfaat-manfaat yang Allah berikan pada hewan-hewan ternak tersebut. Maka kalau begitu, Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa, sesembahan kalian adalah sesembahan yang tunggal, yang satu saja, maka kepadanyalah kalian hendaknya berserah diri. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian berkurban menjadi syiar dan simbol agung di dalam agama kita. Makanya semua orang tahu, jangankan kaum muslimin, yang non muslim pun tahu bahwa umat Islam, ya, di bulan Dzulhijjah, di tanggal 10 Dzulhijjah, maka mereka akan menjalankan suatu ibadah yang mulia, yang dinampakkan, yang dipertontonkan, diperlihatkan. Makanya dilakukan di tanah lapang, disembelih di sana, ya. Kenapa? Karena dia syiar, dia menjadi simbol umat Islam. Orang semua pada tahu, ya, yang namanya syiar, kata para ulama, dia suatu ibadah yang sangat agung, yang memang pensyariatannya itu ditampakkan, sama seperti azan. Azan itu disyariatkan, ditampakkan. Kenapa? Ya karena untuk memanggil orang sholat. Tidak mungkin dia diam-diam atau berbisik-bisik ketika azan. Memang ditampakkan, karena itu syiar, ya. Itu adalah syiar. Bangunan-bangunan masjid sengaja memang ditampakkan, ya, karena dia syiar, yang pensyariatannya, yang ibadahnya itu dipertontonkan di hadapan manusia. Ibadah kurban juga seperti itu. Allah terangkan di dalam Al-Quran, ya, di dalam surat Al-Hajj mulai dari ayat yang ke-36. Allah berfirman, wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Dan hewan-hewan kurban itu kami jadikan untuk kalian adalah bahagian dari syiar-syiar Allah, ya. Allah jadikan hewan kurban itu, kata Allah, dijadikan sebagai syiar. Kalian mendapatkan kebaikan yang sangat banyak di dalamnya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, makanya dari ibadah kurban ini sangat nampak hikmah pensyariatan kurban itu. Dan itulah yang menjadi dasar kenapa Allah Subhanahu wa taala, ya, syariatkan kepada kita pada setiap tahunnya untuk menyembelih kurban. Di tiap tahunnya, kapan kita diberikan kemampuan, keluasan, kelapangan dalam rezeki, berkurban. Dan semua itu tentu saja untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia ibadah, maka lakukan dengan hati yang ikhlas,
dengan dasar ketakwaan, bukan untuk pamer, bukan untuk dibilang, bukan tidak enak dengan orang. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Hajj ayat 37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah dari sembelihan kurban itu bukan dagingnya, bukan pula darah-darah yang dialirkan karenanya, tapi yang justru sampai kepada Allah adalah takwanya kalian. Maka menyembelih kurban betul-betul ikhlas karena Allah, betul-betul dasarnya karena Allah, dalam rangka untuk bertakarrub, mendekatkan diri dan menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian hikmah lain, ya, Allah menginginkan kita berkurban supaya kita bersyukur, karena telah banyak dalam kurun waktu setahun ini Allah anugerahkan kepada kita nikmat-nikmat. Maka Allah minta setahun sekali berkurbanlah bagi siapa yang diberikan kelapangan, rezeki, keluasan untuk hal tersebut. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Ketika Allah perintahkan kita untuk makan daging kurban kita, sebagian dari daging kurban itu Allah katakan begini, fakulu minha, makanlah dari daging kurbanmu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sunnahnya itu ketika kita berkurban makan juga sebagian daging kurban itu. Berdasarkan ini ayat surat Al-Hajj ayat 36. Wa at'imu, dan beri, nah, bagikan daging kurbannya. Kata para ulama, sebagian besarnya bagikan kepada yang lain. Kepada siapa? Al-qani' wal mu'tar, baik kepada yang tidak memintanya atau yang memintanya. Lalu setelah Allah sebutkan itu, Allah berfirman begini, kadzalika, demikianlah, sakharnaha lakum, kami telah tundukkan hewan-hewan kurban itu untuk kalian. Kalian bisa makan dagingnya, kalian bisa kuasa untuk menyembelihnya, kalian potong-potong dagingnya. Supaya apa? La'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur kepada Allah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu tidak samar bagi kita bahwa berkurban ini menghidupkan sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Menghidupkan sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu dalam kisahnya yang masyhur, ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diceritakan menanti-nanti buah hati yang tak kunjung datang, ya. Sampai disebutkan sebagian ahli tafsir, Nabi Ibrahim itu baru diberikan seorang anak ketika berumur 86 tahun. Disebut oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, umur 86 tahun baru diberikan anak. Sebagian ahli tafsir ada yang menyebut umurnya Nabi Ibrahim pada waktu itu 100 tahun baru diberi anak. Ya, kuasa Allah Subhanahu wa taala tentu saja. Kalau mungkin sebagian orang mengatakan, bagaimana caranya, orang sudah tua. Istrinya Nabi Ibrahim, ya, itu juga sudah tua, sudah nenek-nenek. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak, ya, untuk memberikan anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berikan Ismail alaihissalam, yang juga diangkat menjadi nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua dari doanya Nabi Ibrahim. Beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhanku, anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Dan Nabi Ibrahim dapatkan dua-duanya, dapat anak dan dapat kesolehannya. Karena sebagian orang ada yang diberi anak, belum tentu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesolehan dari anak tersebut. Nabi Ibrahim dapat dua-duanya. Apa? Diberikan anak yang soleh. Tetapi ketika Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tumbuh dewasa, ini yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam surat As-Saffat mulai dari ayat ke-102. Kata Allah Subhanahu wa taala, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabi Ismail telah mencapai usia
yang dia sanggup berusaha bersama dengan bapaknya. Ketika dalam usia seperti itu, ya, maka datanglah ujian. Allah perintahkan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Maka dia pun datang. Ibrahim datang kepada anaknya lalu mengatakan, ya bunai, qala ya bunai, wahai anakku, inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Aku di dalam mimpiku bermimpi menyembelih engkau. Apa pendapatmu wahai anakku? Qala ya abatif al ma tu'mar. Kata Ismail, wahai bapakku, lakukan perintah Tuhanmu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan dapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang bersabar. Kuatnya ketakwaan, keyakinan, ketawakalan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Maka apa yang terjadi? Falamma aslama, ketika keduanya Ismail dan Ibrahim telah berserah diri, watallahu lil jabin, dan Ibrahim telah membaringkan Ismail di atas pelepisnya, sudah siap mau menyembelih Ismail. Wa nadainahu ayya Ibrahim, maka datanglah seruan panggilan Allah, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Mimpinya seorang nabi adalah wahyu. Inna kadzalika najzil muhsinin, sungguh kami, ya, betul-betul akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal balaul mubin, sungguh kata Allah, itu hanyalah ujian yang nyata. Ini Allah perintahkan Ibrahim menyembelih Ismail, itu ujian dari Allah. Allah ingin lihat seberapa mana kecintaan Ibrahim kepada Allah kalau mau dibandingkan cintanya kepada keluarganya. Apakah dia rela berkorban? Nah, ternyata Nabi Ibrahim betul-betul rela berkorban untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sambut, ya, ketakwaan Nabi Ibrahim tersebut, dan Allah selesaikan dengan mengatakan fanadainahu wa fadainahu bidzbihin azim, lalu kami tebus Nabi Ismail diganti dengan sembelihan yang besar. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, ya, bahwa dahulu Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban menyembelih anaknya sendiri. Maka pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak disuruh berkorban dengan anak kita. Ya. Oleh karena ini adalah harga terendah dari harga tertinggi yang pada aslinya kurban itu adalah Nabi dan Rasul Allah, yaitu Ismail, diganti dengan harga terendah, yaitu hewan kurban saja. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mimpi seorang nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dijalankan oleh Nabi Ibrahim. Beda kalau kita yang mimpi, Pak. Kalau kita yang mimpi nyembelih anak, ya, sungguh ada kejadian pernah diceritakan oleh sebagian guru-guru kami di India, ya. Ada orang bermimpi seperti itu. Dia kira dapat wahyu. Nah, menyembelih anaknya, dan dia sembelih anaknya. Dia pikir itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia seorang nabi, ya, maka itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan pintu kenabian sudah ditutup dengan terutusnya Nabi kita Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir. Maka tidak ada lagi nabi setelah itu. Terus mimpi itu apa? Mimpinya itu dari syaitan. Mimpinya dari syaitan untuk menipu dia. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkorban ternyata merupakan sunnahnya Nabi Ibrahim. Dan kita umat Islam, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikuti agamanya, millahnya Nabi Ibrahim. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Apa wahyunya? Ikuti millahnya Nabi Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkurban, maka lakukan kurban.
Makanya berkurban ya itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syariat umat Islam. Kemudian apa hikmah yang lain? Dengan kita berkurban maka akan nampak tali persaudaraan di antara sesama muslim, ya kan? Karena ketika kita berkurban, dagingnya kita bagikan kepada kaum muslimin. Ya. Kita sedekahkan, kita hadiahkan kepada tetangga kita, kepada kerabat kita, kepada orang-orang yang kita kenal, teman-teman kita dan seterusnya. Nah, ini nampak tali persaudaraan terjalin karena itu. Belum lagi dalam syariat berkurban itu ada syariat ya di mana seekor sapi boleh kongsian 7 orang. Nah, mereka berserikat di situ. Maka semakin nampak kekompakan mereka. Nah, terjalin ikatan persaudaraan sesama kaum muslimin. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan banyak lagi hikmah-hikmah yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan berkurban ini. Kemudian para hadirin, berkurban dalam bahasa Arab itu disebut dengan udhiyah. Terkadang sebagian ulama menyebut dengan adhah, yang mana ya adhah ini ya bentuk jamaknya itu disebut dengan adha. Adha itulah yang kita kenal dalam penyebutan hari raya Idul Adha. Nah, jadi ada hubungan. Kemudian juga ada hubungan dengan waktu duha. Kenapa? Karena syariat pelaksanaannya dimulai pada waktu itu. Pada waktu itu, yaitu setelah ya imam menegakkan sholat Id. Setelah imam menegakkan sholat Id. Nah, sehingga para ulama ahli bahasa menyebutkan bahwa udhiyah atau adhah di dalam bahasa Arab itu diperuntukkan kepada kambing yang disembelih di waktu duha. Penyembelihannya di waktu duha, yaitu bermula dari naiknya siang sampai sebelum matahari tergelincir. Itulah waktu duha. Itu dimulai pada waktu itu. Nah, sebagian lain menyebutkan dia adalah kambing yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Nah, itu secara bahasa. Nah, secara istilah syariat, udhiyah kata mereka adalah hewan kurban yang disembelih di hari An-Nahar. Hari An-Nahar, hari penyembelihan, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Semuanya taqarruban ilallahi azza wa jalla, dalam rangka untuk bertakarrub kepada Allah azza wa jalla ya, berdasarkan syarat dan ketentuan yang disebutkan di dalam agama. Iya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, ulama berbeda pendapat tentang hukum berkurban ini. Sebagian ulama menyebut hukumnya wajib. Sebagian ulama menyebut hukumnya wajib. Dan itu pendapat yang diterangkan oleh Imam Rabi'ah, Laits bin Sa'ad, Al-Auza'i, Abu Hanifah dan selainnya. Berkurban katanya wajib. Dan jumhur mayoritas ulama mengatakan berkorban hukumnya sunnah, tetapi sunnahnya sunnah muakkadah. Nah, ini yang diriwayatkan dari beberapa orang sahabat, diantaranya 2 sahabat terkemuka, Abu Bakar dan Umar. Kemudian muazzinnya Nabi, Bilal bin Rabah, dan juga Abu Mas'ud al-Badri. Nah, semuanya mereka mengatakan sunnah. Nah, dan ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam ya, di mana Rasulullah mengatakan, idza dakhalatil ashru, apabila telah masuk 10 pertama Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka ketentuannya fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'a, jangan dia menyentuh rambut dan kulitnya. Menyentuh di sini maksudnya memotong. Jangan dia memotong rambutnya atau mengambil kulitnya walaupun sedikit.
Ini ketentuan bagi orang yang berkurban. Tetapi yang menjadi syahid, kenapa ulama atau mayoritas ulama mengatakan sunnah? Ya, kata mereka di sini Nabi mengatakan wa aroda ahadukum ayudhi, dan salah seorang dari kalian ingin berkorban. Kata ulama, andaikan dia wajib, niscaya tidak akan disandarkan kepada keinginan, kehendak. Karena kalau kehendak atau keinginan ini sifatnya alternatif, boleh dijalankan, boleh tidak. Sementara yang wajib itu tidak seperti itu sifatnya, harus dijalankan. Nah, kalau dia alternatif berarti boleh lakukan, boleh tidak. Nah, ini pendalilan ulama yang mengatakan hukumnya sunnah. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dan juga dalam riwayat Imam Bukhari ada sebuah athar dari sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan tentang udhiyah, berkorban ini, kata beliau, hiya sunnatun ma'rufatun. Berkorban itu adalah sunnah yang sudah dikenal. Itu ucapannya sahabat Ibnu Umar dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian terkait dengan berkorban ini, para ulama menerangkan jenis-jenis hewan kurban. Ya. Karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj ayat 34 tadi, Allah sebutkan kan, likulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dari ayat ini kita tahu bahwa sembelihan kurban atau yang disembelih untuk kita berkorban dengannya adalah bahimatul an'am. Bahimatul an'am artinya hewan ternak. Ini ayat masih umum, Pak. Hewan ternak yang mana kalau begitu? Diterangkan lebih spesifik di surat Al-An'am ayat 143 sampai 144. Di situ diterangkan 4 jenis hewan kurban. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsamaniyata azwaj." 8 jenis hewan yang berpasang-pasangan. Maksudnya 8 hewan ini, ya, karena dia berpasangan jadi semuanya 4. Berpasangan itu jantan dan betina. Berarti 4 kan? Apa itu? Yang pertama, minad dha'nitsnain. Jenis domba, ya, domba dengan 2 jenisnya, betina dan jantannya. Kemudian wa minal ma'zisnain, kambing dengan 2 jenisnya, jantan dan betinanya. Kemudian di ayat-ayat setelahnya Allah katakan wa minal ibilisnaini, kemudian onta dengan 2 jenisnya, jantan dan betinanya. Wa minal baqarisnaini, kemudian dari sapi dengan 2 jenisnya, jantan dan betinanya. Dari ayat ini ulama mengatakan bahwa bahimatul an'am yang dimaksud di surat Al-Hajj ayat 34 adalah domba, kambing, sapi dan onta. Dan itulah yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnah-sunnah beliau. Beliau tidak menyembelih ayam sebagai hewan kurbannya, atau burung-burung atau unggas. Itu bukan dari bahimatul an'am. Walaupun ada yang menternakkan, kan hewan ternak juga, Ustaz. Ya, hewan ternak. Tetapi yang dicontohkan oleh Nabi bukan itu. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Berdasarkan itu ayat juga dan berdasarkan hadits-hadits yang lain, ulama mengatakan bahwa dalam berkurban sah-sah saja menyembelih yang betina, tetapi afdolnya menyembelih yang jantan. Karena kata para ulama, ya, karena niat berkorban itu sebagai tujuannya adalah daging yang dibagikan, maka daging pejantan lebih baik daripada daging betina. Sekalipun kalau misalnya ditanya sah enggak Ustaz menyembelih, ya, yang betina, ya sah-sah saja. Nah, tetapi yang afdolnya kalau bisa dapat yang jantan. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ya, tentu menyembelih kurban yang gemuk lebih afdol daripada menyembelih kurban yang kurus. Ya. Kenapa? Tujuannya tadi untuk membagikan daging. Yang gemuk, yang lebih besar tentu lebih utama. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi warna, tadi sudah kita sebutkan. Dari sisi warna, kalau mau mengikuti sunnah Nabi SAW, Nabi menyebutkan amlah. Amlah tadi warnanya putih kehitaman. Putihnya lebih banyak
daripada warna hitamnya. Kemudian kata ulama, warna berikutnya yang afdol adalah afro. Afro itu putih kemerahan. Ini disebutkan di dalam hadis, damu afro ahabbu ilayya min dami saudayain. Kata Nabi, darah kurban yang berwarna putih kemerahan lebih aku cintai daripada selain itu. Nah, dan yang ketiga, daging kurban atau hewan kurban yang berwarna hitam. Jadi amlah putih kehitaman, afra putih kemerahan dan berwarna hitam. Kalau tidak dapat juga ya apapun warnanya sah dijadikan sebagai hewan kurban. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari ketentuan berkorban tentu saja sapi dan onta boleh berserikat maksimal 7 orang, maksimal, tidak boleh lebih dari 7 orang. Untuk kambing ya, maka kambing tidak boleh berserikat ya. Makanya sebagian terkadang menyembelih kambing berserikat patungan untuk menyembelih kambing untuk korban, kata dia. Nah, ini tidak dianggap sebagai kurban ya. Kalau latihan berkorban ya latihan, tapi jangan dibilang kurban ya. Terkadang kan anak-anak sekolah terkadang ya, mereka latihan kurban ya. Maka patungan itu anak-anak untuk membeli kambing, Pak. Nah, ya boleh-boleh saja, tetapi bukan kurban, itu cuman sembelihan biasa untuk latihan saja. Nah, la ba'sa. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dari syarat penyembelihan kurban kata para ulama, sebagaimana disebut di dalam ayat, wajib menyebut nama Allah, yaitu membaca bismillah. Itu ketentuan yang harus terpenuhi. Paling tidak membaca bismillah. Jadi kalau ada orang berkorban, dia hanya membaca bismillah ketika menyembelih kurban, tidak menyebut yang lain, sah. Kalau dia tidak sebut bismillah walaupun dia sudah baca ayat kursi ya, tidak sah, karena bismillah itu sudah ketentuannya. Selain itu, tambahan lafadz yang lain itu sunnah. Apa tambahan yang lain? Yaitu bertakbir, bismillah Allahu Akbar. Itu sunnah. Dan boleh juga ditambah dengan penyebutan nama orang yang berkurban. Bismillah Allahu Akbar hada minni, yang berkurban. Wa, sebutkan namanya, fulan wa fulan wa fulan sampai 7 orang. Baru dia sembelih. Itu sunnah. Kalau dia tak sebutkan juga tak masalah. Nah, tapi terkadang kan orang itu mau, Pak, disebut namanya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ketentuan hewan kurban yang disembelih itu harus hewan kurban yang cukup umurnya. Disebutkan di dalam hadis, la tadbahu illa musinnah. Kata Nabi, jangan kalian sembelih kecuali kurban yang umurnya musinnah. Ini dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ya, apa musinnah ini? Nah, umur musinnah pada hewan kurban, ulama menjelaskan dari 3 jenis hewan atau 4 jenis hewan kurban, onta, sapi, kambing dan domba, ini berbeda-beda. Untuk onta, maka umur musinnah dari onta yang mencapai 5 tahun. Berarti di bawah 5 tahun tak boleh dijadikan kurban. Adapun baqarah, yaitu sapi, maka musinnah dari sapi yang cukup umurnya 2 tahun. Tidak boleh kalau menyembelih sapi di bawah 2 tahun, karena tidak memenuhi umur. Kata Nabi, la tadbah, jangan sembelih kecuali hewan yang telah cukup umurnya, yaitu musinnah, sapi yang mencapai 2 tahun. Nah, kalau kambing, musinnah dari kambing yaitu yang mencukupi umurnya 1 tahun, 1 tahun ke atas. Maka tidak boleh menyembelih anak kambing, Pak, yang belum 1 tahun, tidak sah jadi kurban. Nah, terus kalau domba, kata Nabi SAW, illa ayyasura alaikum fatathbahu jaza'ah minad dha'ni. Untuk jenis domba tidak masalah kau sembelih dari jenis jaza'ah. Jaza'ah dari domba, kata para ulama, itu yang mencapai umur 6 bulan. Yang mencapai umur 6 bulan. Nah, ini jamaah sekalian. Nah, ini untuk kurban atau umurnya hewan kurban. Terkait dengan cacat kurban, ya, Rasulullah menyebutkan 4.
yang tidak boleh ada pada hewan kurban kita, Pak. Yang pertama al-arja, al-bayyin dhala'uha, yang pincang, yang sangat nampak kepincangannya. Dia jalan tidak normal, tidak boleh jadi hewan kurban itu. Kemudian yang kedua wal awra, al-bayyin awaruha, yang buta sebelah matanya, yang kebutaannya sangat nampak. Hewan yang buta tidak boleh. Yang ketiga al-maridah, al-bayyin maraduha, hewan kurban yang sakit, yang sangat nampak sakitnya. Dan yang keempat al-ajfa allati la tunqi, yaitu hewan kurban yang sangat kurus, saking kurusnya tidak punya sumsum dia, ya, saking kurusnya. Menyembelih hewan kurban yang kurus boleh-boleh aja asalkan masih punya lemak, punya sumsum. Tapi kalau yang kurus betul Anda boleh, itu cacat dalam hewan kurban. Ini empat ini. Jadi empat ini yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Dari sini kata para ulama, ada yang menanyakan bagaimana kalau ada hewan kurban yang telinganya terpotong, tanduknya patah, ya, atau hal-hal yang lainnya. Ini kurbannya sah atau tidak? Ya, selain empat ini kurbannya sah. Hanya saja pada hewan kurban yang cacat, misalnya terpotong telinganya, tanduknya terpotong, kata sebagian ulama hukumnya makruh. Boleh-boleh aja jadi hewan kurban, tetapi afdolnya kalau cari yang tidak ada cacatnya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang waktu penyembelihan kurban, yaitu di hari Idul Adha, setelah sholat sudah boleh. Kata ulama dalam hal ini, boleh orang menyembelih kurban walaupun ya belum selesai khutbah Id, karena ketentuannya setelah sholat. Kan khutbah kan setelah sholat, Pak. Setelah sholat Id baru khutbah orang kan. Nah, setelah sholat boleh sudah menyembelih kurban, ya, tetapi alangkah baiknya diselesaikan dulu khutbahnya, ya kan, baru setelah itu menyembelih kurban. Sampai kapan? Sampai akhir hari tasyrik, yaitu terbenamnya matahari di tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi selambat-lambatnya menyembelih kurban jangan sampai lewat tanggal 13. Yang terakhir, Pak, dalam hal ini, bahwa dari ketentuan tadi ulama menegaskan ada 6 syarat, ada 5 syarat dari berkorban itu. Ini yang perlu kita pahami. Yang pertama, ya, yang disembelih harus bahimatul an'am, tidak sah selain bahimatul an'am. Domba, kemudian kambing, sapi, masuk di dalamnya kerbau, kemudian dia adalah onta, dan dia dari jenis bahimatul an'am, hewan ternak, bukan yang liar. Kalau liar tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Syarat yang kedua, ya, bahwa hewan kurban yang dijadikan sebagai kurban harus cukup umur. Tadi sudah kita sebut, kalau onta 5 tahun, kalau sapi 2 tahun, kambing 1 tahun, domba minimal 6 bulan. Syarat ketiga, ya, tidak boleh ada cacatnya. Tadi sudah kita sebutkan kan, yang pincang, yang buta sebelah matanya, apalagi kedua-duanya buta, yang sakit, yang sangat jelas sakitnya, ya, ini tidak boleh dijadikan hewan kurban. Yang keempat, yang kurus sampai tidak ada lemaknya, tidak ada sumsumnya. Nah, kemudian pada waktu yang diperhatikan dari semenjak tanggal 10 setelah sholat hingga akhir hari tasyrik, yaitu matahari terbenam di tanggal 13. Dan yang kelima, ya, orang yang berkurban harus, ya, hewan yang dia miliki sendiri, tidak boleh milik orang lain, ya kan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini secara singkat berkaitan dengan hadits-hadits yang tadi kita bacakan terkait dengan masalah kurban. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan, ya, hari-hari kita di bulan Dzulhijjah, naam, dan apa yang nanti kita hadapi, ya, dari peribadatan, ya, berkurban itu bisa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita sebagai ibadah yang utama, yang dengannya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah memberikan kepada kita taufik untuk beramal soleh dan bersemangat di dalamnya, serta menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap ibadah, tentu saja agar ibadah kita semakin besar nilainya, pahalanya di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.